Salam jumpa dan salam dalam kasih Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai ayat 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu, lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang petani sebelum musim menanam tiba sudah terlebih dahulu mempersiapkan benih dan lahan atau tanah tempat benih itu akan ditanam. Jika ia butuhkan tanah yang gembur, maka tanah tersebut dahulu digemburkan sebelum benih ditanam. Persiapan ini penting supaya benih yang ditanam itu dapat bertumbuh dengan baik. Menabur benih kemungkinan bukan pekerjaan yang sulit, apalagi bagi para petani yang sudah biasa bercocok tanam. Hal ini penting adalah bagaimana menjaga, merawat, mempertahankan supaya benih yang ditaburkan itu bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Bagaimana supaya benih yang ditabur dapat bertumbuh dengan baik, berkembang dan menghasilkan buah? Kita perlu belajar dari perumpamaan Yesus tentang penabur. Lewat perumpamaan ini Yesus menggambarkan 4 kelompok manusia yang memiliki hati yang berbeda. Pertama adalah gambaran hati orang yang telah mendengar firman, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kedua, gambaran hati orang yang setelah mendengar firman menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ketiga, gambaran hati orang yang telah mendengar firman,
Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Keempat, gambaran hati orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudari, hati kita adalah tempat jatuhnya benih itu. Benih itu adalah iman yang Tuhan taburkan dalam diri kita. Yesus menghendaki supaya hati manusia menjadi tanah yang baik dan bukan semak duri atau tanah yang berbatu-batu. Tanah yang baik adalah tanah yang sudah diolah dan dipelihara dengan baik. Tanah yang baik adalah tanah yang subur. Hati manusia akan menjadi tanah yang baik dan subur apabila pertama, mau dan rela dibajak atau digemburkan. Hati manusia dibajak atau digemburkan bukan dengan sapi atau peralatan lainnya, melainkan dengan berbagai persoalan dan tantangan dalam hidup. Karena itu menghindari masalah atau tantangan dalam hidup bukanlah suatu pilihan yang tepat. Sebaliknya, dengan menghadapi masalah, tantangan, dan godaan, kita akan semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman yang pada akhirnya membuat hati kita peka dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kedua, dirawat dan terus-menerus dijaga. Sebab hati yang baik dapat berubah menjadi jahat jika kita tidak menjaga dan terus merawatnya dengan baik. Saudara-saudari, sabda Tuhan yang didengarkan perlu disambut dengan iman dalam hati yang tulus. Demikian hati kita akan menjadi tanah yang baik, yang menghasilkan buah yang baik juga. Tidak dipungkiri, di beberapa hati orang benih itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkecambah. Bahkan pertumbuhannya terhalang sehingga tidak dapat berbuah. Sebagai orang Kristen, kita sering mendengar sabda Tuhan. Tapi mengapa sabda itu tidak bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita? Karena tanah hati kita masih keras dan berbatu-batu. Dan kita hidup menurut akal pikiran kita sendiri. Dan masih dihimpit oleh perkara-perkara duniawi, sehingga sabda itu tidak pernah berakar dalam hati. Maka perlu dibajak, dicangkul, dan batu-batu yang mengganggu dibuang, sehingga lahan hati kita menjadi subur untuk bertumbuhnya sabda Tuhan. Jadi, jangan hanya suka mendengar sabda Tuhan, tapi kita juga harus memelihara sabda itu, merenungkannya dalam hati, dan mengamalkannya dalam hidup. Itulah buah dari sabda Tuhan. Maka mari kita menjadikan hati kita menjadi lahan subur, tempat bertumbuhnya benih sabda Tuhan. Mari kita memelihara, merawat sabda Tuhan itu, sehingga dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah baik untuk dapat kita nikmati dan juga dinikmati orang lain. Amin.